Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur untuk malam yang indah ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama, tentunya dalam hal ini para ustadz-ustadz kita ya, ustadz-ustadz yang dirahmati oleh Allah, yang tentunya mendapat mandat dari Allah juga untuk membentengi kita semua dari setiap aksi dan tindakan pemurtatan tentunya, lewat ilmu-ilmu yang beliau-beliau ini miliki ya. Baik saudara yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai berkaitan atau seputar kegiatan debat tempo hari itu ya. Tentunya ini akan menarik karena bersama dengan para ustadz-ustadz yang handal yang kita miliki bersama tentunya. Kita akan mulai dari mana ini, Tat? Dari ustadz dulu atau? Ini dulu. Yang paling gede dulu. Yang paling gede dulu. Ini, saudara ini sersan ya, serius tapi santai. Jadi tidak terlalu, biar nggak terlalu tegang gitu. Ini ya. kan ketua panitia nih. Ketua panitia. Ya. Jadi kasih laporan dulu lah mungkin lah. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, mangga tafadhol Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi debat kemarin di Jogja itu memang dilatar belakangi awalnya adalah kegiatan rutin dari channel Laboratorium Sains Kristologi. Ya, karena tahun lalu juga kita menyelenggarakan debat dan antusiasme penonton luar biasa. Bahkan dalam waktu yang kurang dari 1 tahun saja yang nonton itu sudah lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang. Sehingga kita ulangi lagi. Nah, kemudian saya merangkul beberapa yang pertama tentunya Ko Agus yang memang sudah jadi partner saya sejak 2 tahun belakangan ini. Kemudian alhamdulillah karena saya juga sekarang kenal dengan Uncle Bob ya. Uncle Bob. Pak Uncle Bob ya. Uncle Bob. Saya juga akhirnya melibatkan beliau dan kebetulan tempat pertemuan kita dengan tim debater Kristen waktu itu di dekat tempatnya Pak Dondi, yaitu di Cibubur Junction ya. Nah, kemudian kita rencanakan ketemu dengan para debater Kristen untuk merancang debat. Ya, waktu itu yang hadir saya, Pak Dondi, Ko Agus, yang dari Muslim, sama siapa, Mas Winardi ya, tim IT. Kemudian yang tim Kristen itu ada Pak Dondi, Henry Tandianta. Kemudian ada Luga Tambunan ya, dan tim ya. Dan tim. Itu yang hadir ya. Kemudian kita bincang-bincang deh, merencanakan bla 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 bla, akhirnya sepakati ya bahwa debat itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sorenya ya, yaitu Mas Samuel Siahaan ya, ini debater yang juga sudah malang melintang di dunia perdebatan. Partnernya adalah Mas Setiawan namanya, melawan ya Mas Resi dan Mas Yudi waktu itu. Nah, kemudian malamnya prime time-nya debat antara Pendeta Henry Tandianta dengan partnernya ada Pendeta Pratangsa Risambodo namanya, melawan Pak Donditan dan Ibu Etika Nur ya. Itu temanya tentang kupas tuntas ya, saya pasal 9 ayat 5 dan 6. Kalau yang Mas Reski ini menjawab pertanyaan siapakah atau manakah agama yang pagan ya, Islam atau Kristen. Nah, kemudian acara yang terakhir, sesi debat yang terakhir adalah sesi debat saya dengan Ko Agus melawan Luga Tambunan dan tim ya, yang mengangkat tema mukjizat kenabian. Nah, mukjizat kenabian Luga Tambunan gitu. Karena kebetulan Luga Tambunan ini kan mengaku sebagai seorang nabi akhir zaman. Nah, ini nabi bagi semua manusia, dia bilang gitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik tentunya. Kemudian akhirnya alhamdulillah Luga Tambunan sendiri yang merancang tanggalnya. Jangan lama-lama, 2 minggu dari sekarang. Baik. Akhirnya 22 Maret kita sepakati. Nah, kemudian saya dengan tim Muslim kan berembuk nih. Jadi kita berembuk kayaknya kalau 2 minggu ya, saya pribadi gitu ya
mungkin mustahil ngumpulin dana untuk acara debat itu, karena debat tahun lalu aja kita habis dana 40 juta. Itu murni dari LSK sendiri tuh. Nyari sampai mati-matian. Nah, Pak Dondi mengusulkan gimana kalau kita tawarkan ke YPM atau HIM, karena kan kita juga sama-sama orang YPM gitu ya, di Litbang. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya, sebagai tanda cinta kita sama YPM, kemudian kita laporkan kegiatan ini dan kita tawarkan. Nah ternyata Masya Allah, Amir YPM dan Yai Rofi sebagai pembina dan ketua setuju, sepakat, akhirnya diambil alih lah oleh YPM atau HIM ya. Nah kemudian ternyata alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi dengan baik dan lancar acaranya, anggarannya juga. Dan kemarin di Jogja sudah terselenggara dari tanggal 22 sampai 23 Maret ya, dan debat antara Mas Reski, Mas Yudi melawan Samuel dan Setiawan juga berlangsung sengit ini ya. Kemudian apalagi malamnya Pak Donditan, Bu Etika melawan Pak Hendritan dan juga Pak Pratangsa, ini juga luar biasa mendapatkan respon yang bagus dari netizen luas ini ya. Nah, jadi kemarin tuh intinya begini, sebagai penutup nih, melihat dari urutan debat ya. Kalau Mas Reski, Mas Yudi melawan Samuel dan Setiawan itu ya, ini ibarat ini menang ya. Jadi mereka berdua dinyatakan sebagai pemenang ya. Karena dari debat yang berlangsung kita bisa lihat secara kualitas dan juga mekanisme debat, strateginya masih menang yang tim Muslim yang dijalankan oleh Mas Reski dan Mas Yudi ya. Kemudian debat yang malamnya itu ibaratnya itu menang telak ya. Menang telak ya. Kenapa? Karena Pak Dondi dan Bu Etika banyak menguasai materi debat dan komentar orang. Ini yang Muslim malah lebih tahu tentang Kristen daripada pendetanya sendiri gitu ya. Karena pendetanya banyak menjawab tidak tahu ya, tidak bahasa Jawanya orang mudeng gitu ya. Enggak mudeng gitu ya. Nah, yang debat saya Koagus melawan Lambu Tambunan ini menang KO tapi tidak terhormat. Very clear, melarikan diri ya. Karena yang diajak debat melarikan diri ya, alias kabur ya. Ya, dari arena perdebatan. Dengan alasan si Bang Luga ini ya, si yang mengaku sebagai nabi ini mendapatkan wangsit ya, mendapatkan penglihatan ya dari Tuhan bahwa Tuhan melarang dia untuk ikut debat di Jogja, nah, kecuali di Jakarta katanya. Nah, padahal acara udah sepakat itu, tanggalnya juga dia yang nentuin gitu ya, yang ngajak Samuel ikut debat juga dia, malah dia kabur nggak datang. Nah ini luar biasa. Jadi ya sudah, saya melawan meja kosong jadinya sama Koagus gitu ya. Ya menang ya, tapi menang ya dengan cara yang kurang seru lah gitu ya. Baik, mungkin itu aja evaluasi debat saya, dan yang jelas yang pasti memang dari beberapa channel-channel yang menayangkan live debat itu sambutan dari masyarakat luar biasa. Ya hanya dalam hitungan hari kita baru debat 2 hari yang lalu ya, ya kan? Di channel kita masing-masing itu sudah ribuan viewernya. Nah ini luar biasa. Baik, itu aja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saudara, kepada Ustadz kita, Ustadz Dondi, mungkin nanti berlanjut ya kepada Ustadz Yudi dan Ustadz Rizky. Kalau Ko Dondi, persiapan debat itu gimana? Ada waktu yang lama atau memang saudara nggak terlalu aneh ya? Beliau-beliau ini kan apologet ya, artinya bahwa ilmu ini memang udah digeluti, dipelajari ya. Tapi artinya ketika mau debat ini ada persiapan khusus nggak? Ada, gitu. khusus gitu. Kira-kira sangat khusus malah kalau sebelah. tapi bukan materinya yang khusus gitu. Gimana? Kalau materinya sih itu udah saya pelajari udah cukup lama. Cukup lama ya. Itu juga udah beberapa kali saya perdebatkan baik di online maupun di medsos gitu ya. Tapi yang ini kan karena pengalaman saya pertama kali debat di darat gitu kan, debat tertutup. Jadi saya memang menyiapkan secara khusus gitu. Persiapan saya yang khusus itu, yang sangat khusus itu ya saya cuman berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penampilan saya dan Bu Etika artinya diberikan kemudahan, ya dibukakan jalan pikiran yang
baik, kemudian juga tata bicara kita juga harus sopan gitu ya, santun gitu ya. Kita sebagai umat muslim, terutama bagi para apologet, kita harus bisa menjaga adab ya. Artinya adab dalam berdebat gitu kan. Karena kan kita diperintahkan janganlah kita berdebat dengan mereka kecuali dengan jalan yang baik gitu kan. Jadi saya secara khusus saya mempersiapkan adalah permohonan saya atau doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya debat kita kali ini tuh bermartabat gitu. Ya, tidak ada cacian, hujatan, makian segala macam. Kita jauh-jauh dah itu dah. Dan kita kan juga tidak boleh memaki kan sesembahan mereka. Jadi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Itu aja. Ya. Tapi dengan perdebatan kemarin itu Ko Dondi atau Ustadz Dondi, puas nggak? Sebenarnya saya risih dipanggil Ustadz. Apa-apa, itu kan predikat, itu kan predikat ya, jadi penghargaan. Oh, toh apa namanya penontonnya Pak Dondi juga rata-rata kan memanggil Ustadz. Jadi saya kira juga nggak masalah ya Tad ya? Nggak masalah kan? Nah, Ustadz yang ngasih ngomong nggak masalah. Nggak masalah Ustadz, very clear nggak masalah. Very clear dan Very clear. Very clear nggak masalah. Kalau ditanya puas enggaknya ya saya cukup puas. Cukup puas dalam arti Merasa menang apa kalah? saya nggak merasa menang, nggak merasa kalah. Kok bisa Saya begitu? nggak merasa menang, nggak merasa kalah. Saya hanya merasa saya sudah menyampaikan kebenaran dari Islam, itu aja. Apa argumen apa yang saya berikan kepada mereka, saya ambil dari data dan literasi yang valid. Ya. Iya, iya. Jadi itu bukan karangan saya dan Bu Etika, itu bukan asumsi saya. Dari sumber mereka. Dari sumber yang valid. Dari data-data yang ada ya. Ya, bukan yang ada, yang valid. Yang valid dan punya supremasi. Gitu. Karena itu sudah saya sampaikan dan kebetulan mungkin para lawan debat kami itu mungkin belum tahu, bisa juga ya, atau mungkin juga sudah tahu tetapi mengingkari, kan kita nggak tahu ya. Juga tidak menguasai misalnya. Ya mungkin juga tidak menguasai, tapi kalau menurut saya sih mereka tahu harusnya. Karena pendeta ya? Sebenarnya mereka tahu, karena kan mereka pendeta. Ya kan, pendeta tuh harusnya ya tahu yang ada di dalam kitab mereka gitu. Sebetulnya kalau dibilang tahu, tapi untuk hal yang prinsip ke dalam saya kira nggak juga. Gitu ya? Saya oh aja mantan satu, pendeta ya? Nah, ya kan? Ini mantan pendeta soalnya. Benar. Apalagi jurusannya, saya terus terang dengan apologet Muslim ini ya, apa namanya? Kalau saya kan pastoral, hal-hal yang umum, bagaimana meyakinkan iman jemaat itu kepada Kristus. Sebetulnya kalau berbicara apologet yang terjadi sekarang ini kan tingkatnya, tingkat bahasa yang hiperbola ya, tingkat dewa. Ada banyak juga jemaat yang nggak ngerti. Itu sebetulnya nggak ngerti. Mungkin ada, tapi yang kota-kota ya, prosentasenya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dibawa kepada jemaat yang ke pinggir, itu rata-rata saya kira nggak ngerti. Gitu loh. Iya, saya juga kan cukup lama kan menjadi jemaat di gereja kan. Memang terus terang saya juga ngertinya setelah saya masuk Islam. Mempelajari kan setelah artinya saya kan? kembali ke Islam baru saya pelajarin, oh ternyata begini toh gitu. Nah, kalau dibilang saya merasa menang atau kalah, enggak. Saya nggak merasa menang, saya nggak merasa kalah. Tetapi yang jelas saya merasa puas karena saya bisa memberikan data yang valid, saya bisa memberikan literasi yang memiliki supremasi. Ya, kalau mereka tidak mau menerima atau tidak bisa membantah dengan jawaban hanya cukup very clear, ya itu hak mereka. Tetapi intinya saya merasa senang karena saya dan Bu Etika waktu itu sudah bisa memberikan edukasi, minimal edukasi kepada pemirsa. Pemirsanya ini entah pemirsa Muslim, entah pemirsa Kristen, kan kita nggak tahu kan. Ya itu aja yang kita sampaikan. Kita sudah memberikan edukasi, udah cukup buat kita gitu. Selebihnya itu ranah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ranah kita gitu. Ya, amin. Masya Allah ya, saudara. Jadi itu tadi jawaban dari Ustadz Dondi. Ya, kembali kepada pemirsa, penonton ya yang mengimplikasikannya. Ya, kalau beliau tidak mau berbangga atau menyombongkan diri, ya artinya hanya supremasinya pada sebuah data-data yang sudah disampaikan kepada beliau dan pemirsa yang menilainya. Ini tinggal Ustadz
Yudi sama Ustaz Rizky. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit tajam ini. Apologet itu kan punya orang Kristen. Bagaimana antum-antum berdua merasa pede banget dengan apologet itu? Kalau ada pertanyaan gitu, kira-kira bagaimana, Tat? Ya, Konteks apologet itu jelas kepada orang Kristen loh ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Yang namanya apologet ya dari Muslim boleh. Betul. Tapi apakah ada ilmu apologet Islam? Apologetik Islam kalau Apologetik ya sebenarnya. Ya, Apologet ada. Ya kalau misalkan kita bicara formal memang tidak ada. Persoalannya di situ. Ya. Ada yang ngeklaim karena kita nggak ada disiplin ilmu di situ. Secara konteks kalimat ini bahwa apologet itu milik orang Kristen. Apologet itu bukan nama ilmu sebenarnya. Sebutan. Bukan nama ilmu, tapi seperti kayak profesi gitulah. Iya, makanya istilah yang dipakai itu kan cenderungannya kan orang Kristen. Ya karena kebetulan banyak dipakai oleh kalangan mereka. Betul ya, makanya. Terus tetapi mereka juga mereka menyebut kita juga apologet. Gitu. Jadi apologet itu hanya sebutan umum. Bukan nama ilmu. Sebenarnya gini Pak Agus. Kalau misalkan apologetik ya, apologetik kita kalau bicara apologetika. Nah, berarti kegiatannya ya, bukan orangnya. Kalau apologet berarti orangnya personal yang melakukan kegiatan apologetika tadi. Kalau dibilang dipelajari secara formal memang tidak ada mata kuliah atau mata pelajarannya. Tapi kalau di risetkan, dianalisis praktiknya itu ada. Tapi kalau studinya ilmu perbandingan agama. Kalau studi yang lain memang tidak ada seperti itu. Nah, karena saya sendiri basicnya orang ilmu perbandingan agama mempelajari itu. Seperti itu. Cuma memang bukan untuk dipraktikkan, tapi saya cukup dikenalkan gitu loh. Karena seperti yang sudah pernah saya ulas dulu, ilmu perbandingan agama memang bukan kristologi kan, seperti itu. Bukan untuk membela keimanan, tapi menganalisis juga, mengenal gitu. Praktek apologetika tadi, seperti itu. Bagus, mungkin yang dimaksud Pak Agus itu kristologinya kali mungkin ya. Kalau apologet itu sebutan untuk orangnya, kristologinya itu baru ilmunya. Enggak, kalau kristologi mereka malah ngeklaim lagi. Lebih-lebih daripada itu, artinya kok kalian ini seakan-akan lebih mengerti sih daripada kita. Memang dari sisi tafsir, ya kita itu hak-hak juga mereka. Kita tidak terlalu bagaimana. Cuma memang kalau dari sisi sebutan apologetika ini kan lebih cenderung kepada mereka yang sering menggunakannya. Untuk ilmu menjawab iman mereka dari serangan-serangan orang luar kan. Tapi gini enggak, seperti itu juga mungkin saya bisa bantu luruskan gini. Yang disebut dengan kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari konsep ketuhanan Yesus. Itu sebenarnya ilmu kristologi. Nah, yang kami pelajari ini kalau boleh saya sebut ini kebalikannya. Ilmu kritik kristologi. Jadi ilmu yang membantah, menyanggah bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Itu loh bedanya. Kalau kritik kan berarti kan kita mencari kelemahan atau kesalahannya, tetapi juga harus dengan data. Tidak boleh hanya asumsi gitu loh. Very clear. Very clear. Ilmu kritik Kristologi gitu ya. Nah, mungkin begini juga untuk masalah istilah tadi ya, apologet. Gimana, Ustaz? Nah, ini menurut saya ya, istilah apologet ini menjadi stereotip sebenarnya. Stereotip yang hanya dipakai oleh orang Kristen. Nah, itu kan hanya istilah. Gitu, hanya istilah. Sebenarnya istilah itu bisa jadi umum gitu loh. Cuma itu jadi seakan-akan milik mereka, itu stereotip aja. Kita sebenarnya nggak masalah mau dipanggil apologet ataupun sebenarnya kita pendakwah lah ya. Kita lebih tepatnya pendakwah. Jadi kita ini dai. Mereka menyebut kita juga apologet. Apologet Muslim. Gitu. Apologet Muslim. Dan itu hak mereka juga manggil seperti. Iya, ya memang nggak salah sebutan itu. Di luar negeri orang Kristen menyebut pendebat-pendebat Muslim itu dengan Muslim apologet. Muslim apologet. Ya. Dan ini juga mungkin kebalikan ya. Ketika di Indonesia stereotip itu di Kristen, sedangkan di luar itu umum, biasa. Betul, tadi saya ingat sedikit. Dengan kristologi, bagaimana kita yang memahami ilmu tentang Kristus mereka mengakui sebagai seorang kristolog? Maksudnya kamu tuh kita. Kenapa? Kok bisa disebut, kan ada juga itu kristologi A, kristolog B, kristolog C. Maksudnya gimana tuh A, B, C? Ya maksudnya saya nggak nyebut namanya, maksudnya
gitu loh. Nah, gini loh. Di dalam Bible sendiri itu kan sebenarnya ayat-ayat itu banyak sekali yang ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Nah, karena bermakna ganda itu, makanya bisa menimbulkan pengertian yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam Kristen aja beda-beda ya konsep ketuhanannya. Ya, makanya ini yang kan dia bilang ruwet. tuh. jawaban ini kan nanti juga biar apa namanya kristolog Kristen juga Tahu. gitu loh. Ya artinya ini salah satu jawabannya Ya. di dalam. Ya, sekarang gini juga. Di dalam Kristologi itu kan tadi saya bilang ya Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari konsep ketuhanan Yesus. Tetapi di kalangan Kristen sendiri masih ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, waktu itu kita pernah bahas ya tadi ya. Banyak sekali kan ada Unitarian, ada Trinitarian. Betul. Nanti pecahannya tuh nanti ada Oneness, ada Pentakostal, ada Seksi Yehova, ada Calvinisme, ada Modalisme, macam-macam kan banyak sekali. Nah, jadi Kristologi itu ya sebenarnya lebih mengarah kepada konsep ketuhanan Yesus gitu. Dan kita kebalikannya ya. Pada waktu kita mempelajari untuk membantah, kita tidak menggunakan Quran, kita tidak menggunakan yang lain, kita menggunakan dari Bible mereka sendiri. Di Bible mereka sendiri banyak sekali ayat-ayat yang bermakna ganda. Yang tadi saya bilang ambigu. Nah, kalau ambigu itu kan berarti kan bisa dimaknai bermacam-macam. Multi tafsir lah. Ya, tetapi selain itu juga yang kita pelajari juga selain daripada ayat-ayat yang banyak yang bermakna ganda itu juga dari teksnya, original teksnya. Original teksnya sendiri juga banyak yang diterjemahkan dengan tidak tepat. Artinya hanya berdasarkan teologisme mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau kita mempelajari kembali kepada original text, sebenarnya artinya itu bukan yang di terjemahan Bible yang mungkin yang di bahasa Indonesia itu gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah, kita harus tahu nih ada original text. Original text ini kan sebelum menjadi Bible yang terjemahan di seluruh bahasa di dunia itu, original text ini kan diterjemahkan dulu ke bahasa Yunani. Ya, saya bicara konkret aja deh. Perjanjian lama mereka itu kan diambil dari tanahnya orang Yahudi. Tanahnya orang Yahudi itu kan diterjemahkan ke bahasa Yunani yang bernama Septuaginta. Tunggu sebentar Pak Agus. Di dalam Septuaginta itu sebenarnya yang dikenal itu yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi di zaman abad ketiga sebelum Masehi itu hanya 5 buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tetapi setelah itu sisanya itu sampai ke Maliaki diterjemahkan oleh kalangan Kristen. Di dalam penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu banyak dipelintir sesuai dengan teologis Kristen gitu loh. Kitab yang mereka pegang sekarang, yang Septuaginta itu, yang kalangan Kristen itu hasil koreksi daripada bapak-bapak gereja awal yaitu Hesisius, Origen, dan Lucian. Ya, nanti mungkin saya bisa ceritakan lebih sedikit lagi pemelintiran apa gitu yang mereka lakukan sehingga kok seolah-olah bisa matching dengan perjanjian baru gitu loh. Nah, itu nanti deh. Cuman Mantap. ya, dari situ makanya ilmu kristologi yang mereka pelajari ya itulah hubungan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Betul. Kita sebagai apologet muslim mempelajari original teksnya dulu, kemudian mempelajari bener nggak penerjemahannya, mempelajari bener nggak maknanya, mempelajari ada nggak terkaitannya dengan sejarah gitu. Hal-hal seperti itu yang kita verifikasi, oh ternyata ini tidak sesuai maknanya dengan yang mereka klaim gitu loh. Kira-kira gitu, bagus. Baik, nanti saudara bisa menyimak edisi khusus yang akan disampaikan oleh Ustadz Dondi. Baik, mungkin ke Ustadz Yudi. Ya. Berkaitan dengan debat kemarin, Ustadz merasa puas, kurang puas, atau minta nambah? Kemarin saya mau pinjam kata-katanya Kang Resi ini. Nambah tuh enak. karena begini, alhamdulillah sebenarnya cukup puas karena kami berdebat itu sebenarnya bukan untuk mengalahkan. Seperti yang kita bilang tadi ya, kita ini pendakwah, kita ini dai. Jadi kita itu mendakwahkan. Gitu. Yang salah itu kita katakan salah,
yang benar kita benar. sampaikan yang benar, seperti itu. Jadi apa ya, ketika kita berdebat, ya kita pasti minta pertolongan Allah, minta dilancarkan, kemudahan, kemudian lisan kita juga diminta untuk bisa menyampaikan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya, gitu kan. Nah, jadi kalau dianggap puas, ya alhamdulillah puas, karena Allah juga membantu kami, alhamdulillah. Dan Kang Reski juga dengan cetar membahana ya kemarin itu. Waduh, cetar membahana. Luar biasa saya bilang kan gitu. Perasaannya gimana? Apa sama dengan Ustadz Dodi perasaannya? Mungkin cara mengekspresikan kan beda-beda. Saya puas, saya merasa menang, saya kurang, atau bagaimana? Kalau tadi kan, ya saya hanya menyampaikan sesuai dengan teks, sesuai dengan acuan, sesuai dengan supremasi ini dan itu, istilahnya bukan begitu. Iya, sama sebenarnya. Karena tujuan kita kan dakwah. Kita oke, dakwah. siap. Jadi kita tidak pikir menang kalah ya sebenarnya, tidak pikir menang kalah. Dan juga kita bukan hanya menyampaikan kepada lawan debat kita, tapi juga kita menyampaikan dakwah itu kepada pemirsa atau kepada warga yang menyaksikan gitu loh. Ya, Seperti Masya itu. Allah. Luar biasa. Saudara, inilah prinsip kita ya. Jadi tidak ingin menang kalah, tapi apa yang kita paham, kita ngerti dengan satu dasar yang kuat kita sampaikan. Ya kemarin kan bukunya kan banyak itu saudara. Tumbuk-tumbuknya itu satu landasan juga. Jadi apa yang disampaikan oleh para ustadz kita tidak asal bunyi ya, tidak asal bunyi, tapi ada satu dasar yang kuat sehingga itu disampaikan. Begitu. Silakan yang terakhir untuk Ya. Ustadz Rizky. Kalau kesan ya, sebetulnya saya lebih berkesan sama yang sudah disediakan oleh panitia. Seperti fasilitas yang kita dapat, tempatnya enak, ya, Amin. nyaman, konsumsinya luar biasa. Pengen salaman dulu saya sama ketua panitianya. Luar biasa gitu kan. Cuma kalau untuk materi sendiri, sebetulnya apa ya, bukan kita tanpa persiapan ya Pak Yudi ya. Persiapan sebenarnya sangat optimal kalau bisa dibilang kita persiapannya. Cuma sayangnya waktunya mepet. Kita persiapan itu kalau nggak salah 1 malam mau debat ya. 1 malam mau debat. Baru kita skrip 1 malam mau debat itu. Cuma apa ya? Kenapa sih kita semepet itu? Itu cuma seenggaknya mengkomplitkan saja gitu loh. Karena sejatinya kenapa kita mengambil topik itu, dan saya setuju gitu, dan Pak Yudi juga setuju gitu dengan topik mana yang ajaran pagan. Dan karena kalau saya bahas terkait soal original text Pak, lawan, karena saya dengan Samuel itu sudah kenal lama, dia pasti menolak gitu dengan topik tersebut gitu. Akhirnya mungkin yang akan berbau-bau teologi sedikit, tapi tetap aja metodenya kita tarik ke kritik teks. Tetap aja, walaupun topiknya agak teologis ya. Cuma dari hal ini kenapa saya lempar topik tersebut gitu loh. Karena sejatinya kita sudah pernah memperdebatkan itu antara saya dengan Samuel gitu. Saya terlepas mau Samuel sama siapa pasangannya, pasti yang akan vokal itu Samuel gitu loh. Karena saya cukup dekat dengan yang namanya Samuel itu, seperti apa orangnya gitu. Pasti dia akan mendominasi dalam timnya. Dan juga materi-materi pasti akan dari Samuel seperti itu. Dan sebelumnya kita memang sudah pernah berdebat, dan kita sempat prediksikan ya Pak Yudi ya. Yang akan keluar, pasti dia akan mempersoalkan ini, dan ternyata apa yang kita sudah prediksi keluar semua gitu kan. Jadi makanya seperti contoh gini lah analoginya, saya mau nembak Pak Ustadz Agus. Pak Ustadz Agus nih, saya tahu kalau tembakan pertama saya ini bakal nembak nih kaki kiri dulu. Nah pas saya tembak kaki kiri, Pak Ustadz Agus karena sudah terbaca gerakan saya gitu kan, Pak Ustadz Agus akan angkat kakinya Pak Ustadz Agus yang sebelah kiri, jadi nggak kena gitu loh. Nah seperti itu juga yang terjadi ketika perdebatan saya dengan Pak Yudi melawan Samuel dengan rekannya Setiawan seperti itu. Ya. Dan selebihnya sih kita ya karena ada referensi, buat kita ya merasa insya Allah lah kita bisa gitu. Dan untuk target memang kalau dibilang puas, kalau saya tidak merasa puas ya, karena saya tidak mendapat jawaban apa yang kita persoalkan ya Pak Yudi ya. Seperti itu gitu. Cuma yang jadi sasaran kita bukan orang yang kita ajak bicara di depan, tapi audiens yang menyaksikan saya dan Pak Yudi melawan dari tim Kristen. Oh, nggak dapat jawaban tegas ya? Iya, tidak ada jawaban. Very clear. Very clear. Tapi ada satu yang lucu Pak Ustadz Agus. Ketika saya bertanya gini loh,
Mereka ini kan berpaham oneness Pentecostalism, bahwa Bapa dan Roh Kudus dan Yesus oknum yang sama, hanya beda mode gitu dalam menunjukkan eksistensinya. Itu yang pertama. Nah, lalu saya terpikirkan, kalau gitu katanya Yesus sudah dinubuatkan untuk disalib. Itu yang pertama. Berarti Yesus menubuatkan dirinya sendiri untuk disalib. Berarti tahu dong Yesus akan mati gitu kan. Ketika Yesus menyerahkan diri, berarti Yesus ini mati untuk menyerahkan diri, dia sudah ketahui. Lalu apa namanya kalau bukan bunuh diri? Tapi buat Samuel itu bukan bunuh diri, karena yang membunuhnya itu prajurit Romawi seperti itu. Lalu saya ambil analogi, kalau saya ini lagi galau ya, terlepas mau galau ya gara-gara apa, pokoknya saya lagi galau, lalu saya pengen bunuh diri gitu kan, berpikir untuk bunuh diri, saya berdiri di tengah-tengah rel kereta lalu lewat, jeder dan menabrak saya mati. Apakah itu bunuh diri? Ya menurut dia bukan, karena kenapa? Emang bunuh saya kereta, jadi itu bukan bunuh diri, walaupun keinginan saya mati seperti itu. Itu lucu, itu lucu kalau menurut saya gitu kan, analogi yang lucu dan dijawab juga lucu juga. Iya. Baik. Terima kasih Ustadz Rizky yang udah memberikan pemaparan dan closing statement-nya. Perjuangan Ustadz-Ustadz kita luar biasa, saudara. Perlu kita dukung dengan doa dan dengan mungkin hal-hal yang lain, khususnya kepada yayasan kami, Yayasan YPMA. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan saudara-saudara juga sudah tahu pergerakan-pergerakan kami. Ya, kami sangat konsisten dengan mu'alaf, dengan kristologi, dengan penangkalan akidah dan lain sebagainya. Dan juga saya sampaikan kepada para apologet, juga para debater Kristen, mungkin kalau mau menyelenggarakan event, monggo silahkan ya. Jadi kalau beberapa tahun ini kan kita terus ya, per tahun ya Ustadz ya. Kalau para debater, para kristolog ya mau mengadakan, monggo silahkan. Mau menghubungi kami, mau di partner, mau cari lawan debat dan lain sebagainya, silahkan. Ini satu hal kemarin, ini perlu saya sampaikan sedikit ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Saya tawarin itu, ya maaf ini ya, takut dibunuh lah, takut ada yang intimidasi lah. Saya ada. Ada ya. Tapi saya nggak perlu sebutkan, ada. Lebay. Saya bilang saya jamin. Saya sampai ngomong sedikit ini ya, keras. Saya jamin pakai bahasa yang wow lah ya. Kita jamin dia tetap takut katanya. Ya sudah. Saya bilang saya nggak bisa jamin itu bukan keselamatan kamu, tapi besok setelah debat murtad apa enggak? Kamu disunat nanti. Ya tapi intinya begini saudara, bahwa kita orang-orang yang terpelajar. Jadi jangan juga, saya juga sangat sedih ya, mereka begitu membayangkan Islam itu begitu mengerikan gitu loh. Padahal Samuel, Pak HTD juga menikmati, nggak ada apa-apa. Ya menikmati semua. Makanya oleh karena itu kalau memang saudara-saudara Kristen mau mengadakan debat, monggo. Ya, mau join dengan kita, ya kalian yang menyelenggarakan, kita diundang, kita siap. Ya, saya kira seperti itu. Kita tutup ya Ustaz ya. Ya, karena udah pada capek juga, udah cukup malam ini. Kita akan akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah.